Hujan malam itu turun, seperti dendam yang tak selesai. Setiap tetesnya memukul aspal dengan nada berat, seolah menegaskan bahwa sesuatu yang gelap sedang terjadi di balik kabut Bandung Utara. Aku sedang duduk di dalam mobil patroli bersama Bribtu Wira ketika panggilan dari pos sektor masuk ke radio. Suaranya terputus-putus oleh statis hujan, tapi cukup jelas untuk membuat kami saling berpandangan. Ada laporan, rumah penulis Dimas Aryawan, pintunya terbuka. Kemungkinan ada korban. Nama itu langsung menegakkan bulu kudukku. Dimas Aryawan, penulis novel horor paling terkenal di kota ini. Aku pernah membaca salah satu karyanya, Bayangan di Balik Jendela, dan tak pernah banner-banner tidur nyenyak setelahnya. Ironis, pikirku, bahwa orang yang menciptakan begitu banyak ketakutan lewat tulisannya, kini menjadi bagian dari kisah seram itu. Sendiri, rumahnya terletak di lereng kecil, agak tersembunyi di antara pepohonan pinus. Saat kami tiba, hujan masih belum menunjukkan tanda akan berhenti. Lampu teras rumah itu berkedip pelan, sesekali padam, memantulkan bayangan aneh di dinding. Pintu depan terbuka separuh, berayun perlahan, tertiup angin. Tak ada suara selain rintik air dan gesekan ranting yang dipukul badai. Kami melangkah masuk dengan hati-hati. Sepatu kami menimbulkan bunyi ceklop pelan di lantai kayu yang licin. Aroma lembab dan sesuatu yang lebih tajam, besi, darah, langsung menyeruak. Ruang tamunya sederhana, penuh tumpukan buku dan naskah. Di atas meja, secangkir kopi sudah dingin, dengan bekas sidik jari di sisi gelas. Tapi yang menarik perhatianku adalah pintu ruang kerja di ujung lorong, sedikit terbuka dengan cahaya layar komputer menyorot keluar. Aku memanggil nama Dimas, tapi tak ada jawaban. Saat aku mendorong pintu itu, dunia seakan berhenti berputar. Di sana, di tengah ruangan yang penuh catatan, poster, dan naskah bertumpuk, tubuh Dimas Aryawan tergeletak di lantai. Darah mengalir dari luka di dadanya, membentuk pola tak beraturan di karpet abu-abu. Matanya terbuka lebar, menatap layar laptop yang masih menyala. Di layar itu, hanya ada satu baris kalimat terakhir dari naskahnya. Ia datang mengetuk pintu malam ini. Suara guntur memecah langit. Bribtu Wira mundur beberapa langkah, menutup hidungnya dengan tangan. Aku mendekat, memperhatikan sekeliling. Tak ada tanda-tanda perlawanan besar. Satu kursi terjatuh, beberapa lembar naskah berserakan, dan di bawah meja ada pena yang patah dua. Aku tahu dari pengalaman bahwa setiap pembunuhan punya bahasa sendiri, cara korban dan pelaku berkomunikasi tanpa kata-kata. Di sini, bahasanya adalah sunyi. Sunyi yang memekakan. Di luar, petugas lain mulai memasang garis polisi di bawah hujan yang tak henti. Lampu biru berputar di antara kabut, menciptakan bayangan bergerak di dinding rumah. Saat aku menatap wajah dingin Dimas sekali lagi, aku menyadari sesuatu. Ekspresinya bukan ketakutan, tapi seperti seseorang yang sudah tahu kematiannya akan datang. Dan mungkin, pikirku sambil menatap layar laptopnya yang terus berkedip, mungkin ia bahkan sudah menulis tentang itu. Hujan belum juga reda, ketika garis polisi membentang di halaman rumah Dimas Aryawan. Cahaya lampu sorot menembus tirai air, memantulkan kilatan keemasan di atas genangan yang bercampur lumpur. Di bawah langit yang kelam itu, rumah sang penulis tampak seperti saksi bisu dari tragedi yang baru saja terjadi, sunyi, mencekam, namun menyimpan terlalu banyak cerita. Aku berdiri di ambang pintu ruang kerja, sambil mengenakan sarung tangan lateks. Setiap langkah yang kuambil meninggalkan jejak di lantai kayu yang lembab. Aroma darah kini lebih tajam, menyatu dengan bau tinta kertas lembab dan kopi basi. Ruangan itu sendiri seperti potret kekacauan yang terkendali. Berantakan, tapi seolah berantakan dengan alasan tertentu. Tidak ada tanda penggeledahan, kata Bribtu Wira dari sisi lain ruangan. Ia sedang menyorotkan senter ke arah rak buku yang penuh catatan. Sepertinya korban mengenal pelaku. Aku mengangguk pelan. Luka di dada Dimas tampak bersih. Satu tusukan, tepat di antara tulang rusuk. Tidak ada bekas pertahanan di tangan atau lengan. Tidak ada benda pecah di sekitar. Semua mengarah pada satu kesimpulan. Pelaku datang tanpa paksaan. Mungkin berbicara sebentar, mungkin duduk di sini. Lalu sesuatu terjadi. Aku memperhatikan laptop korban. Layarnya masih menyala, menampilkan file naskah terakhir berjudul Tamu dari Jendela Timur. Kursor berkedip pelan di ujung kalimat. Ia datang mengetuk pintu malam ini, seolah kalimat itu belum sempat diselesaikan. Di samping keyboard, ada bercak kecil berwarna gelap, darah yang sudah mulai mengering. Aku meminta tim identifikasi memotret area tersebut. Di bawah meja, ditemukan pena hitam yang patah dua, dan di ujungnya masih menempel serpihan sidik jari. Di lantai, ada jejak sepatu karet,
ukuran sekitar 42, dengan pola yang khas. Bukan sepatu formal, melainkan sepatu kerja, atau mungkin boot hujan. Satu hal lain yang menarik perhatianku adalah papan tulis besar di dinding, penuh dengan coretan tangan Dimas, potongan kalimat, nama-nama tempat, dan sketsa peta kecil. Di pojok kanan atas, tertulis dengan spidol merah, kebenaran tidak perlu ditulis, cukup ditemukan. Kalimat itu terasa ganjil. Apakah itu bagian dari novel, atau pesan yang ingin ia sampaikan? Di sisi meja kerja, ada cangkir kopi yang terguling. Cairannya telah membentuk noda bundar di atas beberapa halaman naskah. Salah satu lembar itu terlipat di ujungnya, seolah seseorang menyentuhnya dengan tangan yang terburu-buru. Di balik lembar itu, aku menemukan potongan kecil amplop berwarna coklat, sobek di tengah, tanpa isi. Hanya ada tulisan samar di tepinya. Jangan diterbitkan. Saat itu juga, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda dari kasus ini. Terlalu rapi untuk disebut pembunuhan spontan. Terlalu tenang untuk disebut kejahatan karena emosi. Semua seolah telah disusun seperti alur cerita yang sudah direncanakan jauh sebelumnya. Seperti bab pertama dari novel yang belum selesai. Seorang fotografer forensik memotret tubuh korban dari berbagai sudut. Kilatan lampu kamera memantul di genangan darah, membuat ruangan sesekali tampak seperti kilas balik adegan dalam film noir. Di luar, suara radio komunikasi bercampur dengan deru hujan. Ketika jenazah diangkat perlahan ke dalam kantong hitam, aku menatap layar laptop sekali lagi. Kalimat itu masih di sana, berkedip pelan dalam kesunyian. Ia datang mengetuk pintu malam ini. Dan di detik itu, aku merasa kalimat itu bukan hanya bagian dari naskah, rasanya seperti peringatan, atau mungkin catatan terakhir dari seseorang yang tahu bahwa kematian sedang mengetuk pintunya sendiri. Kami mulai memeriksa setiap sudut rumah. Dimas setelah jenazah dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk autopsi. Hujan di luar belum juga berhenti, seperti menolak memberi kesempatan bagi malam untuk tenang. Di ruang kerja itu, laptop Dimas menjadi pusat perhatian kami. File terakhir yang terbuka masih sama, Tamu dari Jendela Timur. Judul yang kini terdengar seperti peringatan. Bukan sekadar karya fiksi. Aku meminta tim digital forensik untuk menyalin seluruh isi hard drive. Saat proses itu berjalan, aku duduk di kursi kerja Dimas, kursi yang masih hangat bekas tubuhnya, seolah ia baru saja berdiri beberapa menit lalu. Dari posisi itu, aku melihat ruangan dengan sudut pandangnya. Rak penuh buku horor, dinding dengan potret lama, dan papan catatan penuh simbol serta coretan. Ada sesuatu yang sangat personal di ruang ini, seperti altar bagi seseorang yang hidup dari ketakutan. Beberapa jam kemudian, hasil sementara keluar. Di dalam folder naskah Dimas, ditemukan file tambahan yang tidak pernah dikirim ke penerbit. File itu dikunci dengan password. Butuh waktu hampir 1 jam sebelum teknisi kami berhasil membukanya. Dan di dalamnya, tersimpan sesuatu yang membuat bulu kudukku meremang. File itu berisi draft awal novel yang sama, namun dengan perbedaan mencolok. Setiap bab menceritakan pembunuhan misterius yang terjadi di sekitar Bandung pada tahun-tahun sebelumnya. Pembunuhan yang nyata. Dan lebih aneh lagi, setiap detail yang ditulis Dimas sesuai dengan berkas kepolisian yang tidak pernah dipublikasikan. Lokasi, metode, bahkan waktu kematian, semua cocok. Bagaimana mungkin seorang penulis tahu semua itu? Aku membaca sebagian bab pertama. Isinya tentang seorang wanita yang ditemukan tewas di rumah kontrakannya di daerah Ciumbuleuit. Dibunuh dengan cara yang identik dengan kasus tak terpecahkan tahun ke-2017. Dalam naskah Dimas, pembunuhan itu digambarkan dengan sudut pandang pelaku. Begitu rinci, begitu spesifik. Seperti ditulis oleh seseorang yang benar-benar ada di tempat kejadian. Wira menatapku. Ekspresinya campur antara tak percaya dan ngeri. Pak, ini kayaknya bukan cuman fiksi. Aku tak menjawab. Di kepalaku, pertanyaan-pertanyaan mulai berputar. Apakah Dimas menulis berdasarkan riset mendalam? Ataukah dia menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ia temukan? Lalu, di akhir file, ada satu catatan tambahan, semacam catatan pribadi. Tulisan tangan digitalnya berbeda, seperti diketik terburu-buru. Aku rasa mereka tahu, aku menulis tentang mereka. Aku sudah mendengar langkah di depan rumah beberapa malam terakhir. Kalau sesuatu terjadi padaku, buka folder Ruang Timur. Semua jawabannya ada di sana. Kami segera mencari folder yang dimaksud, tapi tak menemukannya di sistem utama. Baru setelah memeriksa drive eksternal kecil di laci meja, kami menemukan direktori tersembunyi dengan nama yang sama, Ruang Timur. Di dalamnya, terdapat puluhan foto tempat kejadian perkara lama, hasil jepretan seseorang dari lokasi pembunuhan yang pernah ditangani kepolisian,
Foto-foto itu bukan salinan dari dokumen resmi. Semua diambil dari sudut pandang yang berbeda, lebih dekat, lebih intim, seolah orang yang mengambil gambar itu berdiri tepat di samping korban. Salah satu foto membuat kami semua terdiam. Gambar tubuh seorang pria yang tewas di gudang tua. Di belakang foto, tertulis tanggal 20/1994. Kasus itu sudah lama ditutup. Tapi di pojok bawah foto, ada cap jari yang sama seperti yang kami temukan di meja kerja Dimas. Malam itu, aku menatap layar laptopnya lama sekali. Suara hujan menetes di luar, menimpa jendela dengan ritme konstan. Semua yang kulihat, semua yang kubaca, memberi kesan yang sama. Dimas tidak sedang menulis cerita, ia sedang menuliskan bukti. Dan kini, seseorang memastikan agar kisah itu tak pernah selesai. Pagi mulai merayap di balik kabut ketika kami kembali ke rumah Dimas untuk pemeriksaan lanjutan. Hujan sudah berhenti, tapi udara masih basah dan berat, membawa aroma kayu lembab yang bercampur samar dengan bau besi dari darah yang semalam belum sepenuhnya dibersihkan. Cahaya abu-abu menembus jendela ruang kerja, membuat setiap debu yang berterbangan tampak seperti serpihan waktu yang membeku di udara. Aku menyalakan senter kecil dan menelusuri permukaan meja kerja korban. Kayu jati tua itu penuh goresan halus, bekas pulpen dan tumpukan buku yang bertahan-tahan diletakkan di atasnya. Tapi di antara semua keacakan itu, ada sesuatu yang menonjol. Sidik jari asing. 3 cetakan samar menempel di sisi meja, di antara noda tinta yang sudah mengering. Tinta itu berbeda dari tinta pena modern. Warnanya sedikit kebiruan, dan ketika diperiksa oleh teknisi forensik, hasilnya menunjukkan komposisi kimia yang sudah jarang digunakan. Tinta cair yang biasa dipakai untuk pena celup era lama. Aneh, karena Dimas selalu menggunakan pena ballpoint biasa dalam kesehariannya. Terbukti dari puluhan batang pena di laci mejanya. Aku memperhatikan bagaimana noda tinta itu seperti sengaja digoreskan. Di bawah lapisan tipisnya, terlihat goresan kecil membentuk huruf R. Aku menyipit, mencoba menerka apakah itu huruf pertama dari sebuah nama atau hanya bentuk tak sengaja. Namun semakin lama kulihat, semakin terasa seperti pesan tersembunyi di sisi kanan meja. Aku menemukan amplop besar berisi potongan kertas dan beberapa surat lama. Sebagian kertas sudah menguning, sebagian lagi tampak baru. Salah satunya menarik perhatianku. Surat yang ditulis dengan tinta serupa. Di atas kertas kasar, berlogo penerbit tempat Dimas bekerja. Surat itu tak bertanda tangan, tapi isinya jelas ancaman. Berhenti menulis tentang masa lalu. Tidak semua cerita pantas diceritakan. Beberapa pintu, kalau sudah dibuka, tak bisa ditutup lagi. Surat itu dikirim 2 minggu sebelum pembunuhan. Penerbitnya, Ratna Kusuma, membenarkan bahwa Dimas sempat menunjukkan surat itu kepadanya, tapi menolak membawanya ke polisi. Dia bilang itu cuma lelucon dari penggemar fanatik. Katanya waktu aku wawancarai. Tapi surat itu tidak terasa seperti lelucon sama sekali. Ada getar kesungguhan di setiap huruf, seperti ditulis oleh seseorang yang benar-benar ingin memperingatkan atau mengancam. Aku meminta tim laboratorium membandingkan tinta dari surat dengan noda di meja. Hasil sementaranya membuat kami semua diam, sama persis. Artinya, orang yang menulis surat itu kemungkinan besar ada di rumah malam kejadian. Entah sebelum atau sesudah Dimas tewas, aku menatap kembali ke meja itu. Di sisi bawahnya, di antara celah kayu, ada bekas goresan panjang. Seperti seseorang pernah menyembunyikan sesuatu di sana. Dengan hati-hati, aku menyelipkan pisau kecil dan mencongkel papan itu sedikit. Dari celah sempit itu, keluar secari kertas kecil yang sudah kusut dan lembab. Tulisan tangan di atasnya goyah, seolah ditulis dengan tergesa-gesa. Jika aku salah, maka ia akan datang dari timur. Sama seperti dalam ceritanya, aku menatap arah jendela di sisi timur rumah. Tirai masih tertutup rapat, tapi di baliknya samar-samar terlihat taman kecil yang basah oleh hujan. Tak ada apa-apa di sana, hanya bayangan pohon pinus dan suara gemerisik daun. Namun entah kenapa, saat itu aku merasa seolah ada sesuatu atau seseorang yang baru saja berdiri di sana semalam. Wira memecah kesunyian. Pak, berarti pelaku bukan cuma tahu Dimas, tapi juga tahu isi tulisannya. Mungkin dia bagian dari cerita itu sendiri. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap meja kayu itu lagi. Kini seperti saksi bisu yang memegang rahasia terakhir seorang penulis yang terlalu berani menulis kebenaran. Setiap noda tinta, setiap bekas goresan, tampak seperti huruf-huruf dari kalimat yang belum selesai. Dan entah kenapa, aku merasa meja itu lebih dari siapapun tahu siapa yang datang malam itu dan apa yang sebenarnya ditulis. Dimas, sebelum nyawanya dihapus,
seperti kata di atas kertas yang basah. Langit Bandung mulai cerah ketika aku tiba di kantor penerbit Erneka Press, tempat Dimas Aryawan menerbitkan hampir seluruh karyanya. Gedungnya tidak besar 2 lantai, bergaya kolonial di sudut jalan sempit, dengan jendela kayu tua yang mengeluarkan bunyi berderit setiap kali angin berhembus. Aroma kertas dan tinta langsung menyeruak begitu aku melangkah masuk. Di dinding, deretan poster novel-novel Dimas terpajang rapi, seolah menjadi monumen bagi warisan yang kini terhenti tragis. Pemiliknya, Ratna Kusuma, menyambutku dengan wajah lelah. Ia perempuan parubaya, dengan mata yang tampak menyimpan terlalu banyak cerita. Tangannya gemetar saat menuangkan teh ke dalam cangkir. Saya masih belum percaya, katanya lirih. Dimas itu seperti keluarga bagi kami di sini. Tapi belakangan dia berubah, Pak. Gelisah, mudah marah, seperti sedang dikejar sesuatu. Aku mencatat setiap kata sambil memperhatikan ekspresinya. Di antara kalimatnya, ada jeda yang terlalu lama, seperti ia sedang memilih kata mana yang aman untuk diucapkan. Ketika kutanya tentang surat ancaman yang diterima Dimas, ia mengangguk pelan. Ya, surat itu memang dikirim ke kantor. Tidak ada nama pengirim, tapi perangkonya dari Lembang. Dia tunjukkan ke saya waktu itu, sambil tertawa kecil. Tapi matanya kelihatan takut. Ratna kemudian membuka laci mejanya dan menyerahkan satu map berisi catatan proyek. Terakhir Dimas, di dalamnya ada rancangan kontrak untuk novel baru yang berjudul Rumah di Lereng Timur. Di bawah judul, ada catatan tulisan tangan Dimas, berdasarkan arsip nyata kasus Lembang, 1990-an. Aku mengerutkan kening. Kasus Lembang? Tanyaku. Ratna menatapku tajam sebelum menjawab pelan. Itu kasus lama, Pak. 5 orang ditemukan tewas di sebuah rumah tua di Lembang. Tahun ke-1994, Dimas bilang dia menemukan arsip koran dan foto-foto lama dari kasus itu. Dia merasa ada yang janggal dalam penyelidikannya. Katanya, novel ini akan membuka kebenaran yang disembunyikan. Aku merasa sesuatu di perutku, mengeras naluri yang menandakan arah penyelidikan baru. Aku bertanya apakah Dimas sempat bercerita tentang seseorang yang datang memperingatkannya. Ratna menarik napas panjang. Ya, sekitar 2 minggu sebelum dia meninggal, ada laki-laki datang sini. Usianya mungkin 40-an, pakai jaket hitam. Dia mencari Dimas, tapi waktu itu Dimas sedang di rumah. Orang itu bilang kalau dia terus menulis, dia akan menyesal, lalu pergi begitu saja. Aku mencatat deskripsi pria itu. Tak ada rekaman CCTV di kantor kecil ini, tapi Ratna menunjukkan buku tamu di meja resepsionis. Di sana, di antara tanda tangan pengunjung biasa, ada satu baris tulisan dengan tinta kebiruan tinta yang sama seperti yang ditemukan di meja kerja. Dimas, nama yang tertulis di situ, R. Wiraga. Nama itu tak asing. Aku pernah membacanya di arsip kepolisian lama. Tertera dalam laporan kasus pembunuhan Lembang yang belum terselesaikan. R. Wiraga, nama saksi yang menghilang sebelum sidang dan tak pernah ditemukan hingga kini. Seketika ruangan terasa lebih dingin. Aku memandangi Ratna yang kini menatap jendela dengan pandangan kosong. Dimas sering bilang, ucapnya pelan, kadang cerita mencari penulisnya sendiri. Mungkin kali ini cerita itu menjemputnya. Aku berdiri, menutup buku catatanku. Tiluh, matahari siang menyinari poster besar di dinding luar. Gedung wajah Dimas tersenyum samar di sampul novelnya yang terakhir. Bayangan terakhir. Namun sekarang, setiap kali aku menatap senyum itu, yang kulihat bukan lagi wajah penulis berbakat. Yang kulihat adalah seseorang yang mungkin tahu terlalu banyak dan menulis sesuatu yang seharusnya tetap terkubur di masa lalu. Dan mungkin, seperti yang dikatakan Ratna, cerita itu memang belum selesai menulis dirinya sendiri. Sore itu, langit tampak kusam, seperti meniru suasana pikiranku yang semakin gelap. Setelah kunjungan ke kantor penerbit, aku dan tim kembali ke rumah Dimas untuk memeriksa sistem keamanan pribadinya. Menurut keterangan Ratna, Dimas sempat memasang beberapa kamera CCTV di sekitar rumah beberapa minggu sebelum kematiannya. Konon karena ia merasa diawasi seseorang, ruang kerja, Dimas memiliki satu monitor kecil yang terhubung ke DVR di bawah meja TV ruang tamu. Aku berlutut, menyalakan alat itu, dan suara kipas kecilnya mulai berdengung pelan. Layar menampilkan daftar tanggal dan jam rekaman. Semua berjalan normal, hingga sampai pada malam kejadian. Ada celah kosong di antara jam 22:03 hingga 23:17, tepat di waktu yang diperkirakan dokter forensik sebagai rentang kematian Dimas. Data hilang total, kata teknisi kami, menatap layar dengan dahi berkerut. Bukan karena gangguan listrik. Filenya dihapus
manual. Aku menghela napas panjang. Siapapun yang datang malam itu, bukan orang sembarangan. Ia tahu cara menonaktifkan sistem tanpa merusak peralatan. Namun sebelum dan sesudah jam yang hilang itu, ada beberapa potongan rekaman yang masih utuh. Salah satunya, jam 21:47, memperlihatkan sosok bayangan berdiri di luar pagar rumah. Kami memperbesar gambar. Sosok itu mengenakan jas hujan hitam, wajahnya tertutup tudung. Ia berdiri diam, menatap ke arah jendela ruang kerja selama hampir 2 menit, tak bergerak sedikit pun. Cahaya lampu jalan membuat siluetnya terlihat seperti patung gelap yang menunggu sesuatu. Lalu, sebelum kamera beralih ke frame berikutnya, sosok itu berbalik dan lenyap di balik kabut. Aku memperlambat video itu, memperhatikan setiap detail. Saat ia berbalik, terlihat sesuatu di tangan kanannya, sebuah kotak kecil berwarna gelap, kira-kira seukuran buku. Tak jelas apa isinya, tapi benda itu sama seperti yang disebut oleh tetangga sebelah, yang sempat melihat seseorang berdiri di halaman Dimas malam itu. Wira, yang duduk di sampingku, menatap layar tanpa berkedip. "Pak, lihat bayangan di jendela itu," katanya pelan. Aku memperhatikan ulang rekaman. Di detik terakhir sebelum gambar berganti, ada pantulan samar di kaca jendela. Bentuk wajah Dimas sendiri, sedang berdiri di dalam ruang kerjanya, menghadap keluar. Tatapannya lurus, seperti menatap seseorang yang dikenalnya. Artinya, Dimas melihat sosok itu, mungkin bahkan membuka pintu untuknya. Kami memeriksa kamera di pintu depan. Pada pukul 22 lebih sedikit, terekam pintu terbuka perlahan. Tak ada tanda paksa, tak ada keributan, hanya satu bayangan panjang yang melintas cepat masuk ke dalam. Setelah itu, layar menjadi hitam. Teknisi mencoba memulihkan data yang dihapus. Tapi setelah beberapa jam, hasilnya nihil. File itu tidak rusak melainkan dienkripsi ulang. Metode yang tidak mungkin dilakukan tanpa pengetahuan teknis. Ini bukan perbuatan orang panik. Ini kerja seseorang yang tahu persis apa yang ia lakukan. Aku duduk bersandar di kursi, menatap layar monitor yang kini hanya menampilkan pantulan wajahku sendiri. Di kepala, potongan-potongan mulai tersusun. Surat ancaman, tinta tua, nama misterius dari masa lalu, dan kini rekaman yang sengaja dihapus. Semua benang itu seperti menuju satu titik gelap yang sama. Sebelum kami meninggalkan rumah, aku berjalan ke jendela timur arah, yang sering disebut dalam naskah Dimas, tamu dari jendela timur. Dari sana, terlihat taman kecil yang becek oleh sisa hujan. Pohon pinus berdiri diam, tapi di bawahnya, tanah tampak terganggu. Seperti seseorang pernah berdiri lama di sana malam sebelumnya. Angin sore membawa aroma tanah basah, dan entah kenapa, juga samar bau tinta bau, yang sama dari meja kerja Dimas. Aku menatap sekali lagi ke arah itu, dan untuk sesaat, aku hampir yakin kulihat kilatan kecil logam dari sesuatu yang terpendam setengah di tanah komi Belam Tehu. Siapa yang datang malam itu? Tapi satu hal pasti, orang itu tidak ingin dilihat. Ia ingin menghapus jejak, bahkan dari mata mesin. Tapi di dunia penyelidikan, tidak ada yang benar-benar hilang, hanya menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Seperti gambar yang perlahan keluar dari bayangan rekaman gelap. Dan aku tahu, ketika rekaman itu akhirnya bisa dipulihkan, mungkin yang akan kami lihat bukan hanya pelaku, tapi juga sesuatu yang lebih dari sekadar manusia. Kabut pagi di kawasan Lembang turun tebal, seperti selimut abu yang menggantung di udara. Jalan menanjak yang kami lalui nyaris sunyi. Hanya terdengar suara mesin mobil dinas, dan desis hujan tipis yang kembali turun dari langit kelabu. Udara dingin menembus seragamku, membawa aroma tanah basah dan pinus yang menusuk hidung. Disinilah, menurut catatan terakhir, Dimas dan file rahasia ruang timur. Semua berawal sebuah rumah tua di lereng barat Lembang, yang sudah lama ditinggalkan, dan dikelilingi kisah kelam. Bangunan itu berdiri di ujung jalan tanah, setengah tersembunyi di balik pepohonan. Cat dindingnya sudah terkelupas, atapnya miring, dan jendela-jendela kayunya pecah sebagian. Begitu kami melangkah masuk ke halaman, udara seakan berubah lebih berat. Tak ada suara burung, tak ada hembusan angin, hanya keheningan yang tebal seperti tempat itu menahan napas. Aku melangkah pelan ke teras depan. Pintu rumahnya terbuka sedikit, engselnya berderit panjang ketika didorong. Aroma apek menyambut, bercampur bau jamur dan debu. Cahaya matahari pagi yang redup menembus dari sela genting, memantulkan partikel debu yang menari di udara. Dindingnya dipenuhi noda lembab, dan di beberapa bagian, ada bekas tangan seperti noda hitam memanjang ke bawah, seolah seseorang mencoba meninggalkan pesan dari masa lalu. Kami menyalakan senter, dan mulai menelusuri ruang demi ruang. Di ruang tengah, kami menemukan perabot tua berdebu meja makan, kursi reot,
lemari kayu yang sudah lapuk. Tapi di tengah lantai, sesuatu membuat kami berhenti. Tumpukan abu kertas yang terbakar sebagian. Masih tersisa bentuk-bentuk tulisan yang tak sepenuhnya hangus. Salah satu potongan kertas bertuliskan dengan tinta merah. Kau menulis apa yang seharusnya tidak kau buka kembali. Tulisan itu mirip dengan huruf D. Surat ancaman yang diterima Dimas. Hasil, uji cepat menunjukkan tinta yang sama jenis. Kuno dengan komposisi identik. Seolah tangan yang sama menulis kedua pesan itu. Hanya waktunya yang berbeda. Wira memungut selembar kertas lain yang setengah terbakar. Di atasnya ada nama Ratna, Erwiraga, dan Dimas. Nama-nama itu dihubungkan dengan garis seperti diagram. Di ujungnya, ada tanda tanya besar dan tulisan samar. Masih hidup? Kami lanjut ke ruangan belakang. Dindingnya penuh coretan pudar rangka, tanggal, simbol segitiga, dan kalimat terpotong. Aku merasa seperti sedang berdiri di dalam kepala seseorang yang kehilangan kendali. Di sudut ruangan, ada bingkai foto tergantung miring. Ketika kupelototi, wajah-wajah dalam foto itu membuatku bergidik. 5 orang, 3 laki-laki. 2 perempuan berdiri di depan rumah yang sama. Tahun di bawahnya 1994. Ini korban kasus Lembang. Gumamku pelan. Aku masih ingat membaca berkas lamanya di arsip. 5 orang tewas di tempat ini, penyebabnya misterius. Tidak ada pelaku, tidak ada motif yang jelas. Dan di antara saksi-saksinya waktu itu, salah satunya bernama Erwiraga, orang yang sekarang namanya kembali muncul di setiap jejak. Di lantai dekat foto itu, kami menemukan sesuatu yang lain, sebuah pena celup kuno. Ujungnya berkarat, tapi masih meninggalkan noda tinta biru tua di lantai. Warna yang sama dengan tinta di meja kerja Dimas. Aku mengambilnya dengan sarung tangan. Dan untuk sesaat, aku merasa ruangan itu menjadi lebih dingin. Sebelum meninggalkan rumah, aku berbalik ke arah jendela timur. Dari sanalah cahaya samar masuk, menyorot abu di lantai seperti titik cahaya tunggal di ruangan gelap. Aku teringat judul naskah Dimas. Tamu dari jendela timur. Siklus. Aku membayangkan ia mungkin pernah berdiri tepat di sini, menatap keluar jendela itu, mencoba memahami rahasia yang terkubur 20 tahun lalu. Tapi yang membuat bulu kuduku meremang adalah hal terakhir yang kami temukan di pintu. Keluar coretan baru di kayu yang belum tertutup debu. Dia sudah tahu terlalu banyak. Tulisan itu masih segar, goresannya baru. Dan itu hanya bisa berarti satu hal, seseorang sudah datang ke rumah ini sebelum kami kembali cek. Bandung malam itu, dengan kepala penuh tanda tanya. Setiap jejak yang kami temukan di rumah tua Lembang, seperti benang yang justru makin kusut saat ditarik. Salah satu nama yang terus muncul di catatan dan dokumen lama adalah Nadia Pratiwi, mantan asisten pribadi Dimas. Dan juga satu-satunya orang yang disebut dalam catatan penerbit sebagai orang terakhir yang berkomunikasi dengannya sebelum kematian. Namun, ketika kami mencoba menghubungi Nadia, nomor teleponnya tidak aktif. Alamat terakhirnya di data kependudukan menunjukkan sebuah rumah kontrakan kecil di daerah Ciumbuleuit. Aku dan Wira memutuskan untuk mendatangi tempat itu malam hari, sekitar pukul 8. Udara dingin menuruni lereng, dan jalanan kecil di sekitar kontrakan tampak sepi. Hanya diterangi lampu jalan yang berkedip lemah. Rumah kontrakan itu tampak biasa saja dari luar, pagar besi berkarat, dinding hijau muda yang mulai pudar, dan jemuran kosong di teras. Tapi begitu kami mengetuk pintu beberapa kali, tak ada jawaban. Seorang ibu-ibu dari rumah sebelah akhirnya keluar, menatap kami dengan raut curiga. "Bu Nadia udah lama gak kelihatan, Pak," katanya pelan. "Terakhir 3 hari sebelum berita kematian, Pak Dimas itu ramai di TV. Malam-mulam, dia pergi, cuma bawa 1 tas. Katanya mau keluar kota, tapi gak bilang kemana." Aku menunjukkan foto Nadia dari berkas Dimas, perempuan muda berambut sebahu, kacamata tipis, senyum kecil di bibir. Ibu itu mengangguk pelan. "Iya, itu dia. Tapi sebelum pergi, dia sempat ribut di depan rumah. Kayak habis ditelepon orang. Saya sempat dengar dia ngomong, 'Kamu nggak boleh buka itu, Mas.' Aku udah peringatkan." Kata-kata itu langsung membuat bulu kuduku merinding. Kami memeriksa rumahnya setelah mendapat izin dari pemilik kontrakan. Begitu masuk, kesan pertama yang muncul adalah terburu-buru. Semua perabot masih rapi, tapi beberapa barang penting hilang: laptop, dokumen pribadi, dan 2 koper. Namun di meja kecil dekat jendela, kami menemukan sebuah buku catatan lusuh, tersembunyi di bawah vas bunga plastik. Catatan itu berisi tulisan tangan Nadia yang rapi, tapi tergesa. Sebagian halaman robek. Di salah satu yang tersisa, ada kalimat yang membuat kami terdiam lama. Dimas tidak pernah menulis cerita itu sendirian. Tamu dari jendela timur bukan fiksi.
Itu pengakuan. Halaman berikutnya penuh coretan arah dan nama tempat. Rumah Lembang, R. Wiraga. Naskah asli di lemari belakang studio, dan di bawahnya. Satu kalimat ditulis dengan tinta berbeda. Kalau sesuatu terjadi padaku. Cari di bawah lantai studio Dimas. Aku menatap Wira, yang sudah memotret halaman itu. Catatan itu menegaskan satu hal. Nadia tahu sesuatu. Sesuatu yang membuatnya memilih melarikan diri. Tapi melarikan diri dari siapa? Dari pembunuh Dimas? Atau dari rahasia yang Somasima mereka jaga? Kami membawa buku itu ke kantor untuk dianalisis. Saat diperiksa lebih jauh, ditemukan sidik jari asing di halaman terakhir, bukan milik Dimas, bukan milik Nadia. Seseorang sempat memegang buku itu setelah Nadia menulis pesan terakhirnya. Malam semakin larut. Dari jendela ruang interogasi, aku bisa melihat lampu-lampu kota Bandung berkelip di bawah kabut. Suasana tenang, tapi pikiranku tak bisa diam. Dalam pengalaman panjangku di kepolisian, ada pola tertentu yang selalu muncul sebelum misteri besar terkuak. Satu orang yang tahu terlalu banyak akan selalu menghilang terlebih dahulu. Dan Nadia, dalam kasus ini, adalah bagian yang hilang dari teka-teki yang lebih besar. Ia bukan hanya saksi, mungkin ia kunci utama dari semua ini. Sebelum aku menutup berkas malam itu, sebuah pesan masuk ke ponsel dinas dengan nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat, jangan cari aku. Mereka sudah tahu kalian di rumah itu, tidak ada nama. Tapi aku tahu dari gaya bahasanya siapa pengirimnya. Nadia masih hidup. Tapi entah sampai kapan, studio kerja Dimas berada di bagian belakang rumahnya. Ruangan yang selalu tertutup rapat, bahkan oleh asisten rumah tangganya sendiri. Saat pertama kali kami memeriksanya, ruang itu tampak seperti kebanyakan ruang kerja penulis. Meja besar, rak buku tinggi menjulang penuh novel, catatan berserakan, dan aroma tinta serta kertas tua yang khas. Tapi sejak kami membaca catatan Nadia tentang Lenti Studio, ruangan itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Seperti tubuh yang menyimpan rahasia di bawah kulitnya. Pagi itu, sinar matahari masuk samar melalui tirai tebal yang masih separuh tertutup. Debu menari dalam cahaya, dan setiap langkah kami menimbulkan bunyi kayu berderit pelan. Aku berlutut, meneliti papan lantai satu persatu. Beberapa bagian tampak lebih baru daripada lainnya, warnanya sedikit lebih gelap. Paku-pakunya lebih kecil, seolah pernah diganti beberapa waktu lalu. Di sini, kata Wira, menunjuk ke salah satu sudut dekat rak buku besar. Ia mengetuknya perlahan. Suaranya berbeda, lebih kosong, bergema halus. Kami menggeser rak itu bersama-sama, dan di baliknya terlihat bekas paku yang dilepas. Tepat di bawahnya, ada papan lantai yang terpasang miring. Dengan obeng dan linggis kecil, kami mencongkel papan itu. Suara kayu terangkat terdengar nyaring di tengah keheningan ruangan. Dari bawahnya muncul kotak kayu berdebu, kira-kira seukuran koper kecil, tertutup rapat dengan kunci kuningan berkarat. Di bagian atas kotak, terukir inisial yang kami kenali dengan segera. RW, inisial yang sama dari nama R. Wiraga, orang misterius yang terus muncul di setiap jejak. Aku membuka kunci dengan hati-hati. Engselnya berderit panjang, lalu udara dingin dan bau jamur langsung keluar dari dalamnya. Seolah kotak itu sudah lama tidak tersentuh. Isinya membuat kami terdiam lama. Tumpukan naskah tulisan tangan, sebagian dengan tinta biru tua yang sudah memudar. Di antara lembaran-lembaran itu, ada foto hitam putih 5 orang, berdiri di depan rumah tua, rumah di Lembang yang baru saja kami datangi. Namun yang paling mengganggu adalah halaman pertama dari salah satu naskah. Di bagian atasnya, tertulis judul yang sama dengan novel Dimas, Tamu dari Jendela Timur. Tapi, di bawahnya, nama penulis yang tertera bukan Dimas Wirasena, melainkan R. Wiraga, dengan tanggal penulisan tahun 1995. Jadi Dimas hanya menyalin cerita ini? Gumam Wira. Aku menggeleng pelan. Atau mungkin dia menyelesaikan sesuatu yang pernah dimulai orang lain. Kami menelusuri beberapa halaman. Ceritanya menceritakan kisah 5 orang penulis yang melakukan eksperimen menulis naskah berdasarkan kejadian nyata. Tapi yang mereka tulis ternyata terjadi sungguhan setelahnya. Setiap kali satu bab selesai, satu di antara mereka mati dengan cara yang sama seperti dalam cerita. Di bagian akhir, ada catatan kecil dengan tulisan tangan Dimas. Dia ingin aku menulis ulang kisah ini agar bisa diselesaikan. Tapi apa yang sebenarnya ingin dia selesaikan? Di dasar kotak, kami menemukan satu benda lagi. Pena celup logam dengan noda tinta biru, identik dengan yang kami temukan di rumah tua Lembang. Di ujung pena itu, ada goresan kecil seperti simbol segitiga terbalik. Aku mengingat simbol itu. Ia muncul di dinding rumah tua. Di catatan Nadia,
dan di foto lama yang kami lihat, aku menatap benda itu lama-lama. Wira, kataku pelan. Kalau Dimas menemukan ini sebelum meninggal, mungkin dia tahu sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Wira mengangguk tanpa bicara. Dari raut wajahnya, aku tahu pikirannya sama denganku. Kasus ini bukan sekadar pembunuhan, tapi warisan rahasia dari masa lalu, sesuatu yang menyatukan Dimas, Wiraga, dan rumah di Lembang dalam satu garis waktu berdarah. Sebelum kami menutup kembali kotak itu, aku menemukan secari kertas kecil, terselip di bagian dalam tutupnya. Tulisan tangannya berbeda, lebih kasar, seperti ditulis terburu-buru. Jika kau membaca ini, berarti siklusnya telah dimulai lagi. Aku menatap catatan itu lama. Di luar, angin siang meniup tirai perlahan, membuatnya berayun pelan, seperti napas yang tertahan. Saat itu aku sadar, pembunuhan Dimas mungkin hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan nama Wiraga yang selama ini kami kejar, mungkin bukan sekadar nama, tapi warisan kutukan yang belum selesai malam itu. Ruang penyelidikan terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu neon di lenggit-lenggit, berkelap-kelip pelan, memantulkan cahaya ke berkas-berkas kasus yang berserakan di meja. Aku menatap papan investigasi yang kini penuh benang merah menghubungkan wajah Dimas, Nadia, rumah tua di Lembang, dan inisial yang terus menghantui setiap bukti. Wiraga. Nama itu seperti bayangan yang tidak pernah bisa kami tangkap sepenuhnya. Hanya muncul di pinggir-pinggir setiap petunjuk. Namun malam ini, bayangan itu mulai menampakkan bentuknya. Tim IT forensik akhirnya berhasil menelusuri sebagian data yang disembunyikan dalam hard drive Dimas file terenkripsi yang hanya bisa dibuka dengan kombinasi kata sandi. Kata sandinya ternyata adalah kalimat yang tertulis di naskah lama. Selesai bukan berarti berakhir. Begitu file terbuka, muncul ratusan folder berisi catatan pribadi, dokumentasi foto, dan rekaman suara. Di antara semuanya, ada satu folder berjudul RW. Aku membuka salah satunya, rekaman berdurasi 13 menit. Suara itu jelas milik Dimas, terdengar gemetar, seolah ia berbicara dalam keadaan takut. Aku menemukan dia, Wiraga, bukan nama fiksi. Dia, atau setidaknya, pernah. Semua catatan dari tahun 1995 menunjukkan satu hal. Wiraga adalah penulis yang hilang setelah tragedi di rumah Lembang. Tapi anehnya, naskah-naskahnya terus muncul, dikirim dari alamat berbeda, bahkan 20 tahun setelah kematiannya. Rekaman berhenti sejenak, lalu terdengar napas berat Dimas di ujung kalimat. Aku pikir aku menulis ulang kisahnya, tapi ternyata aku hanya meneruskan tulisannya. Seperti ada sesuatu yang membimbing tanganku setiap kali aku menulis. Setiap kata terasa bukan milikku. Aku memutar rekaman itu berulang kali. Semakin ku dengar, semakin jelas satu hal, Dimas tidak hanya menemukan warisan, Wiragaya menjadi bagian darinya. Kami menelusuri arsip lama di Kepolisian Daerah Jawa Barat, mencari data tentang Wiraga. Nama lengkapnya muncul di laporan kasus tahun 1995, Rendra Wiraga, penulis naskah teater yang dikenal dengan karya-karya eksperimental dan tema kematian. Ia dilaporkan hilang setelah kebakaran misterius di rumahnya, di Lembang, rumah yang sama yang kini menjadi pusat penyelidikan kami. Polisi waktu itu menutup kasus dengan asumsi Rendra tewas terbakar, meski jasadnya tidak pernah ditemukan. Tapi ada satu hal yang membuat jantungku berdegup lebih cepat. Foto terakhir Rendra di arsip kepolisian menunjukkan wajah yang sangat mirip dengan Dimas, bukan hanya mirip, tapi hampir identik. Seolah mereka kembar dengan jarak waktu 20 tahun. Aku menatap foto itu lama. Kemiripan seperti itu tidak mungkin kebetulan. Kami meminta uji biometrik wajah, dan hasilnya muncul 2 hari kemudian. 93% kecocokan morfologi. Dimas dan Rendra bisa saja orang yang sama atau seseorang yang mewarisi identitas dan ingatan Rendra dengan cara yang belum kami pahami. Namun semua analisis berhenti pada satu fakta mengerikan. Dari hasil autopsi, ditemukan sesuatu di bawah kuku Dimas, residu tinta biru tua. Jenis tinta identik dengan yang digunakan Rendra dalam tulisan tangannya. Tidak ada botol tinta seperti itu di rumah Dimas. Beberapa jam setelah hasil itu keluar, kami mendapat laporan baru dari tim forensik digital. Mereka berhasil memulihkan frame terakhir CCTV yang sempat hilang malam pembunuhan. Dalam rekaman itu, Dimas terlihat sedang duduk di depan meja kerjanya, menulis dengan tangan kanan. Tapi ketika kamera memperbesar, terlihat jelas pena di tangannya bergerak sendiri. Sementara Dimas hanya menatap kosong ke arah jendela timur. Tiba-tiba, bayangan seseorang melintas di belakangnya, sebuah siluet yang mengenakan jas hitam dan wajahnya menyerupai Dimas sendiri. Lalu layar gelap.
Aku mematikan rekaman itu. Di luar, hujan mulai turun pelan, menetes di jendela, seperti detak jam yang tak mau berhenti. Di kepalaku, semuanya mulai masuk akal dan justru karena itu terasa makin tidak masuk akal. Mungkin Dimas tidak dibunuh oleh orang lain. Mungkin dia dibunuh oleh sesuatu yang sudah lama hidup di dalam dirinya. Sesuatu yang dulu bernama Rendra Wiraga, dan ketika aku memandang kembali papan kasus yang penuh benang merah, aku sadar satu hal. Di tengah semua garis dan koneksi, tidak ada titik akhir. Hanya lingkaran, siklus yang berulang, mungkin benar. Seperti yang tertulis di catatan terakhir Dimas. Selesai, bukan berarti berakhir.